Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin, jamaah Hari Raya Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada hari ini, kami akan coba mengangkat satu tema, mengurai makna fitrah di tengah perubahan dan dinamika kehidupan berbangsa dan beragama. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Menetes air mata orang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore, seiring terbitnya hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang di dalamnya sanggup menutupi salah dan dosa. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan maghfirah. Betapa banyak pada hari ini, detik ini, orang-orang yang kita kasihi
orang-orang yang kita sayangi, orang-orang tua kita, saudara kita, kerabat dan para tetangga-tetangga kita. Mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita. Masih terbayang senyuman mereka di pelupuk mata. Tapi kini mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah berada di alam baqa. Mereka telah berada di alam kubur. Hanya tinggal kenangan manis yang tak mungkin akan terlupakan. Mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga kita dengan syukur dan nikmat tersebut, Allah telah berjanji kepada kita di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7 sebagai berikut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya azab Allah yang sangat pedih. Selanjutnya, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita berselawat? Jika di dunia ini kita membutuhkan pertolongan, maka kita bisa meminta tolong kepada saudara-saudara kita, kerabat dan para sahabat-sahabat kita. Saat itu kita sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Langkah kaki kita, hayunan tangan kita, tatapan mata kita, pendengaran kita, bahkan gerak hati kita. Ketika tidak ada yang membantu, maka ketika itu kita mengharapkan pertolongan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari berpuasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya yang banyak. Manusia dianggap mulia bukan karena jabatannya, bukan pula bentuk dan rupanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu, tidak melihat kepada bentuk kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada isi hati kamu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan penuh kita ditempa, 1 bulan penuh kita dilatih dalam berbagai kebaikan. Sering kami sampaikan, berkali-kali kami sampaikan, bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah bulan untuk menumpuk-numpuk amal, akan tetapi bulan Ramadan membiasakan diri beramal agar dapat kita laksanakan di bulan-bulan yang akan datang. Insya Allah
Apabila kita telah terbiasa, nanti kita akan istiqamah untuk melakukannya hingga kematian akan tiba. Mari kita merenung, Bapak, Ibu, orang tua kami, saudara kaum muslimin, para remaji, adik-adik kami semuanya. Mari kita merenung, mari kita membuka mata hati kita yang paling dalam. Benarkah selama bulan Ramadan kita telah menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, hanya mengharap ridhanya sebagai bukti meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Betulkah kita semua telah lulus dalam menghadapi ujian berpuasa sebulan penuh lamanya, membendung dan menyingkirkan segala godaan dan nafsu angkara murka? Ataukah kita tidak pernah puasa atau tidak pernah salat tarawih? Berhasilkah kita membersihkan iman dari bintik-bintik kemaksiatan, kemunafikan, dan kemungkaran, serta benci dengan orang lain? Berapa kalikah kita salat tarawih? Ataukah kita hanya salat di awal Ramadan dan di akhir Ramadan? Atau bahkan kita tidak pernah sama sekali salat tarawih? Benarkah kita sudah mengikuti larangan perintah puasa, padahal di hati kita selalu menghina, selalu mencaci orang lain? Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, hari ini Ramadan telah berlalu. Hari ini Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan suci, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, bulan pengampunan. Apakah kita sedih? Apakah kita sedih dan menangis? Atau bahkan kita senang karena tidak lagi berpuasa? Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita berpikir sejenak, bila tahun depan kita tidak bisa ikut puasa lagi dan akan mati, tidak ada yang menjamin hidup kita. Sampai di mana, atau mungkin setelah salat Aidil Fitri ini kita telah mati. Hari ini kita bersukaria, hari ini kita bergembira. Namun adakah sukaria kita sedang mensyukuri kemenangan atas setan dan melawan hawa nafsu? Dan benarkah tahun depan kita berpuasa lagi? Dan benarkah tahun depan kita sholat id bersama lagi seperti ini? Ataukah kita sudah berada di alam kubur bersama cacing-cacing, dan sudah kita berada di alam kubur bersama cacing-cacing, hanya menggunakan kain kapan, atau bahkan kita sudah membusuk dimakan cacing dan belatung? Ya Allah, hari ini kami lihat di sekeliling shop kami. Ya Allah, Ya Rabb, hari ini ya Allah, kami lihat di sekeliling shop-shop salat kami. Tahun kemarin mereka masih ada bersama kami, dan sekarang telah mendahului kami menghadap-Mu ya Rabb. Ya Rabb, hamba memohon agar kiranya kami bisa melaksanakan puasa tahun yang akan datang, karena kami yakin amal ibadah kami belum cukup ya Allah. Kami masih penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Kiranya jangan begitu cepat Engkau panggil kami ya Allah. Masih banyak dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Rabb, rasanya puasa kami hampa. Jiwa ini miskin, tak berarti apa-apa. Bahkan diri ini bergelimang noda dan dosa. Maka hanya rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah yang kami meminta. Kami ibarat setetes embun dalam lautan. Keagungan-Mu ya Allah,
Kami yakin dan percaya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bapak Ibu, jamaah salat Aidil Fitri, rahimakumullah. Ramadan telah berlabuh meninggalkan kita. Ketika terbenam matahari kemarin sore, kumandang azan maghrib telah dikumandangkan oleh muadzin. Disitulah kita serah terima dari Allah kepada kita. 1 bulan penuh kita menempa diri, memperbaiki diri. Amal apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita? Ada beberapa amal yang semestinya kita lestarikan. Ada beberapa amal semestinya kita lakukan walaupun Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Yang pertama, amal yang harus kita lakukan. Siapapun kita, apapun profesi kita. Yang pertama, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Ramadan datang, kita amat sangat takut kepada Allah. Kita tidak berani makan di siang hari. Kita tidak berani minum di siang hari. Tidak berani melihat yang haram-haram. Tidak membicarakan yang haram-haram. Dan kita lakukan semua itu atas perintah dan suruhan dari Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bawa rasa takut ini hingga kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Krisis kita saat ini adalah krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kami ulangi. Andai saja, sedikit saja, seorang suami takut kepada Allah, maka seorang suami itu tidak akan pernah menyia-nyiakan anak-anak dan istri-istrinya. Jika sedikit saja seorang istri takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini seorang istri pasti tunduk dan patuh dan tidak akan pernah mengkhianati cinta sucinya kepada suaminya yang telah berjanji misakon ghalija di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, di hadapan para wali dan di hadapan para saksi-saksi yang lainnya. Begitu juga saudara kaum muslimin, jika sedikit saja seorang anak takut kepada Allah, pandang wajah orang tua kita yang pada hari ini masih hidup. Peluk badannya. Rasakan panasnya dekapan seorang ayah dan seorang ibu. Ingat, suatu hari nanti, pelukan seorang ayah tidak akan pernah engkau rasakan. Sampai kapanpun tidak akan pernah engkau rasakan. Ketika itu ayah dan ibu telah berpulang ke rahmatullah. Saudara kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Begitu juga semestinya kita tanamkan rasa takut. Sedikit saja seorang pemimpin takut kepada Allah. Seorang pejabat takut kepada Allah. Sedikit saja niscaya mereka tidak akan menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan pernah memakan hak mereka. Mereka tidak akan pernah menghalang-halangi hak-hak mereka. Cinta, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut inilah yang harus kita lestarikan. Rasa takut inilah yang harus kita tanamkan. Apapun profesi kita, seorang pedagang sedikit saja takut kepada Allah, mereka tidak akan berani mengurangi takaran. Mereka akan tidak berani mengurangi timbangan. Seorang pedagang sedikit saja takut kepada Allah, mereka tidak akan berani menjualkan barang-barang yang tidak semestinya layak untuk dijual. Saudara kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal yang semestinya kita amalkan walaupun Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Berbagi kepada sesama manusia. Setelah merasakan sakitnya lapar di siang Ramadan, di saat berbuka kita berbagi makanan kepada sesama. Mari kita jaga semangat berbagi itu. Saat ini
Banyak orang tidak memperdulikan saudaranya. Keimanan seseorang diukur dari sikap empati kepada saudaranya. Bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Orang yang sanggup tidur di tengah malam dalam keadaan kekenyangan. Sedangkan tetangganya di samping rumahnya dalam keadaan kelaparan. Hadis riwayat Al-Hakim. Orang kaya yang celaka karena kekayaannya adalah orang yang tidak memanfaatkan hartanya untuk tujuan yang baik. Menjadi orang kaya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pemberi bukan peminta. Yang dilarang adalah menghambur-hamburkan kekayaannya untuk hal-hal yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Yang ketiga, yang semestinya harus kita amalkan, qiyamul lail. Bangun di tengah malam sangat sulit. Tapi selama Ramadan kita sanggup bangun sepertiga malam. Bukan hanya untuk makan sahur, tapi untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah berfirman kepada kita, "Wa minal laili fatahazzat bihi." Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari engkau bersembahyang tahajud mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, amalan yang harus kita lestarikan, membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita khatamkan Al-Quran. Bukan berarti setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyembuh hati yang sempit. Al-Quran menjadi penolong bagi kita. Al-Quran menjadi penawar bagi kita. Nanti di hari kiamat. Jangan Al-Quran cuma dibaca di bulan Ramadan saja. Jangan Al-Quran dikhatamkan di bulan Ramadan saja. Mari kita lestarikan ini amal. Selesai Ramadan, selesai amal ibadah. Salah. Kita lestarikan membaca kitab suci Al-Quran. Yang kelima, menyambung silaturahim. Setiap malam salat tarawih kita bertemu dengan keluarga. Kita bertemu dengan teman. Kita bertemu dengan sahabat. Selama Ramadan, selesai sembahyang kita berjabat tangan. Dalam tarawih, tadarus. Hubungan baik ini mari kita jalin bersama-sama. Perpecahan bukan menjadi rahmat. Perpecahan menjadi ajab. Apabila terjadi satu daerah, satu kelompok, terjadi perpecahan, saling gasak, gesek dan gosok, membawa malapetaka yang sangat besar. Akan tetapi, mari kita lestarikan, saling sehat menasihati, saling asah, asih dan asuh, saling mengisi kekurangan dan kekosongan. Tidak ada manusia yang sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Saudara kaum muslimin, jamaah Aidil Fitri rahimakumullah. Suatu saat Luqmanul Hakim, seorang saleh yang namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran, pernah menyampaikan kepada anaknya, pernah menyampaikan tausiah kepada putranya. Ini bahasa yang sangat mulia. Jadi Nabi Allah Ibrahim memanggil putranya Ismail ya bunayya juga. Luqmanul Hakim memanggil anaknya ya bunayya. Panggil anak dengan panggilan yang sangat baik, panggilan yang mesra, panggilan yang merdu dan panggilan yang menyejukkan di hatinya. Ya bunayya. Ini Luqmanul Hakim mengumpulkan para anak-anaknya. Beliau mengatakan, "Wahai putra-putraku tersayang, wahai anak-anakku tersayang, sesungguhnya dunia ini laksana lautan yang sangat dalam. Dan telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh karenanya, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai kapal untuk mengaruminya, iman sebagai muatannya, dan tawakal sebagai layarnya. Niscaya engkau akan selamat sampai tujuan." Ini perkataan Luqmanul Hakim diambil dari kitab At-Tahrir wal Tanwir, bab 19 juz
Halaman 130 sebagai berikut. Saudara kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Di hari yang berbahagia ini, mari kita melihat ke depan. Dan memikirkan generasi kita yang akan datang. Bisa kita lihat sekarang dan dapat kita rasakan. Apabila kita mengajak kebaikan, kadangkala ada saja orang yang meremehkan. Dan bahkan mencela. Tetapi bila diadakan hiburan malam, walau tidak diundang, banyak yang datang. Apalagi diundang dan ada mendapat sokongan untuk menambah jam tayang sampai subuh tahan. Dan pernahkah kita terbayang bila para ulama kita, para ustadz kita sudah meninggal, siapa yang akan jadi penerus mereka itu? Bila pemuda kita tidak mau peduli dengan Islam, atau mereka tidak mau belajar, apakah kita tidak berpikir siapa yang akan menjadi khatib setiap salat Jumat? Siapakah yang akan memimpin imam tarawih nantinya? Siapakah yang akan memimpin yasinan nantinya? Siapakah yang akan mengurus memandikan jenazah nantinya? Ketika orang itu telah meninggal dunia, siapakah akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan pada hari ini? Mari kita sama-sama berpikir yang jernih. Mari sama-sama kita introspeksi diri masing-masing. Sejarah umat manusia membuktikan hancurnya sebuah bangsa, hancurnya sebuah negara dan peradaban bermula dari rusaknya moral kalangan pemudanya. Ini yang pertama. Setelah rusak pemudanya, kemudian masyarakatnya, kemudian pemimpinnya. Terkadang banyak orang yang salah. Bila kita mempunyai hewan ternak, tidak pulang waktu maghrib, dicari kemana-mana, ke sana dan ke sini. Akan tetapi, bila ada anak perempuannya tidak pulang malam, satu suntuk semalam tidak pulang anak perempuannya, tidak ada sedikit pun rasa khawatir, tidak ada sedikit pun rasa peduli. Semoga kita terhindar dari hal ini. Ingat saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan. Kita dimenangkan oleh Allah bukan karena persiapan kita yang matang. Tapi kalau kemaksiatan kita sama dengan kemaksiatan musuh-musuhnya Allah, maka musuhnya Allah akan mengalahkan kita dengan jumlah mereka, persiapan mereka. Maka intinya apa? Kita kembali kepada agama. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita ajak anak-anak kita membaca Al-Quran bersama. Bacakan artinya, jelaskan kepada anak-anak kita artinya. Bertahun-tahun kita jadi orang Islam. Bertahun-tahun kita jadi orang Islam. Tapi kita tidak tahu apa isi Al-Quran. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya maknanya. Maka jangan berharap, jangan pernah berharap umat Islam akan jaya. Jangan pernah berharap umat Islam itu kuat, terkecuali dengan cara kembali kepada agama Allah. Ramaikan ini masjid. Ramaikan ini masjid. Luar biasa. Kalau Jumatan kita seperti ini, subhanallah, jangan ragu dan bimbang. Kenapa kita tidak bisa mampu untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan? Ramaikan rumah Allah. Jangan lagi telat datang salat Jumat. Laksanakan salat Jumat di masjid. Laksanakan salat 5 waktu di masjid. Sampai kapan kita seperti ini? Kehinaan ini bukan hanya untuk kita, saudara kaum muslimin. Juga terwariskan untuk anak-anak kita.
negara kita Indonesia yang berjumlah masjidnya sekarang 700.000 masjid sekarang di Indonesia ini. 700.000 masjid sekarang di Indonesia. Penduduk Indonesia sekarang 263 juta jiwa. 87% itu Islam. 263 juta jiwa penduduk Indonesia, 87% itu Islam. Tapi tatkala kita rasakan, bila kita suka ke pasar, bila kita lebih suka ke warung ketimbang ke masjid, lebih kita suka nonton film, nonton sinetron daripada datang ke pengajian. Kita lebih suka Facebookan, kita lebih suka Twitteran, kita lebih suka WA-WA-an daripada membaca Al-Quran. Maka entah kapan kita akan kembali jaya, entah kapan kita akan kembali syiar. Akhirnya mari kita ucapkan permohonan maaf. Akhirnya mari kita ucapkan permohonan maaf kepada diri kita sendiri. Sebelum kita minta maaf kepada orang lain, sebelum kita minta maaf kepada orang tua, sebelum kita minta maaf kepada tetangga, sebelum kita minta maaf kepada saudara, sebelum kita minta maaf kepada guru, minta maaflah dulu kepada diri sendiri. Bagaimana ucapan kita? Selamat Idul Fitri. Wahai mata, maafkan aku wahai mata. Selama ini engkau kugunakan melihat gilau kekurangan orang lain saja. Selama ini engkau kugunakan cuman melihat kekurangan-kekurangan orang lain saja, kesalahan-kesalahan orang lain saja. Akan tetapi aku butakan kamu melihat kekuranganku dan dosaku sendiri. Ini minta maaf yang pertama kepada mata. Yang kedua, selamat Idul Fitri wahai telinga. Maafkan aku wahai telinga. Selama ini engkau hanya kusumpali, kuisi dengan rongsokan-rongsokan kata-kata kotor dan gosip-gosip yang mencela dan menyakiti orang lain. Dan engkau kumekarkan bila untuk membisikkan keburukan dan menghina serta meremehkan orang lain. Selamat Idul Fitri wahai mulut. Maafkan aku wahai mulut. Selama ini engkau hanya kujejali, engkau kubuat memuntahkan kotoran-kotoran, hanya bisa membicarakan orang lain, menghina orang lain, melecehkan orang lain, mencemooh orang lain. Dan yang mana saya belum tentu bisa, atau bahkan saya lebih hina dari orang yang aku hina dan aku remehkan. Selanjutnya, selamat Idul Fitri wahai tangan. Selamat Idul Fitri wahai tangan. Maafkan aku wahai tangan. Selama ini engkau hanya kugunakan untuk memegang botol minuman keras. Selama ini engkau hanya kugunakan untuk memegang hal-hal yang tidak baik, setik, kartu judi, dan lain sebagainya. Sekarang aku putuskan, engkau harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Terakhir, selamat Idul Fitri wahai kaki. Maafkan aku wahai kaki. Selama ini engkau hanya kuajak untuk menonteng orjen, main berliar, malas untuk melangkahkan kaki ke masjid. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari sejenak kita merenung. Pada hari ini, detik ini, kita kembali kepada fitrah. Pada saat ini kita kembali bagaikan anak bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu tanpa setetes dosa dan noda pun. Kita jaga ini diri kita. Kita jaga penglihatan kita. Kita jaga tingkah laku kita.
Kewajiban kita bukan saja beribadah kepada Allah. Kewajiban kita bukan saja salat. Kewajiban kita bukan saja puasa. Akan tetapi, hubbul watan minal iman. Cinta kepada kampung halaman. Cinta kepada desa. Cinta kepada lokasi. Cinta kepada lingkungan itu bagian daripada iman. Kita peduli kepada lingkungan. Kita harus peduli kepada anak-anak kita. Orang tuanya tidak peduli, kita harus peduli. Orang tuanya sibuk dengan usaha, kita harus peduli. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air. Bagian daripada iman. Kecamatan Kuta Baharu yang kita cintai pada hari ini. Bukan Kuta Baharu tahun 80-an yang telah lalu. Danau Bungara pada hari ini. Bukan Danau Bungara yang telah lalu. Mari kita rapatkan saf, kita luruskan barisan, kita melihat ke depan, membangun kampung, membangun daerah, apa yang bisa kita berikan. Orang yang diberikan ilmu, sampaikan ilmumu di tengah-tengah umat. Orang yang punya kekuatan badan, limpahkan kekuatanmu untuk membantu agama kita yang kita cintai ini. Tidak seharusnya lewat uang. Orang yang dermawan, jangan pelit, jangan kikir. Hartamu itu enggak sampai engkau bawa mati, terkecuali apa yang engkau berikan pada hari ini. Harta yang kita miliki pada hari ini, bila tidak mampu untuk mengendalikan, akan bisa menjadi malapetaka. Anak yang kita besarkan, mulai ibu kandung 9 bulan, ibu susui 2 tahun, ibu besar-besarkan. Setelah besar, awas nanti memangsa ibu sendiri, memangsa ayah sendiri, kalau tidak pandai untuk menjaga amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat kepada kita. Pendidikan harus kita galakkan, syiar Islam harus kita gerakkan. Mari kita saling sehat menasihati. Mari kita saling sayang menyayangi. Jangan saling tajasus, jangan saling menyelidiki rahasia-rahasia seseorang. Mari kita menutupi, mari kita mengingatkan. Insyaallah momentum 1 Syawal. Syawal artinya pembaharuan. Syawal artinya perubahan dan kemajuan. Mari kita majukan diri kita. Mari kita robah keluarga kita. Motif keluarga kita robah. Dari yang tidak sholat menjadi sholat. Dari yang dulunya tidak pernah berjilbab, mari berjilbab. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami datang bersimpuh di tempat yang mulia ini, tidak lain hanya ingin mendapatkan redha dan pengampunan-Mu. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, Tuhan yang maha mendengar segala rintihan panjatan doa. Terimalah segala amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, solat tarawih kami, tadarus kami, zakat fitrah kami, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun terhadap siapapun. Ampunilah segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa teman-teman kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa kami yang kurang memperhatikan perintah-perintah-Mu ya Allah, dosa kami yang kurang memperhatikan perintah-perintah-Mu ya Allah, dosa kami yang sering melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah, dosa kami yang kurang membaca, dosa kami yang kurang merenung, dan dosa kami yang tidak mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang terhadap semua orang. Sayangilah kami dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, kasihinilah kami dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk kami dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah bagi kami yang memberi syafaat kepada kami besok hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu, ayah, hari ini kami sangat merindukan-Mu. Entah kenapa kami selalu ingat dengan-Mu ya Allah. Ibu, ayah kami, berilah kami penawar rindu pada batin kami ini, karena rasa rindu sudah tak tertahan lagi. Ibu dan ayah kami, kapankah Engkau hadir dalam mimpi-mimpi kami ya Allah? Pertanyaan yang tak pernah terjawab sampai kapanpun. Ibu, ayah kami, selalu mendoakan-Mu setiap napas, selalu mendoakan-Mu setiap solat kami. Semoga Allah dapat mempertemukan kita di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami berharap kita dapat berkumpul di surga bersama-sama lagi, sebagaimana kita bisa berkumpul di rumah. Kapan dan dimanapun, kami akan sayang dan cinta kepadamu ya Allah. Kami cinta dan sayang kepadamu ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rendahkanlah suara kami kepada ibu bapa kami. Perindahlah ucapan kami di depan mereka. Lunakkanlah watak kami terhadap mereka, dan lembutkanlah hati kami untuk mereka. Ya Allah, berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya atas didikan mereka ya Allah pada hari ini. Kami bisa berbuat seperti ini atas kesayangan mereka ya Allah. Limpahan pada kami ya Allah. Duhai Zat yang mendetakkan jantung ini, duhai Zat yang selalu memberikan makan kepada hamba-hambanya, duhai yang memberikan air yang sejuk dikala kami dahaga, duhai yang mengeruniakan kantuk dikala kami lelah, duhai yang selalu menjaga dan mengurus diri ini dikala kami tertidur. Hanya Engkaulah yang maha agung, hanya Engkaulah yang maha kuasa. Ya Allah, betapapun kami mengkhianati-Mu setiap waktu, tapi tiada suatu saat pun terputus Engkau memberi nikmat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala kebusukan kami, penghapus bagi seluruh dosa-dosa kami. Hari di mana Engkau singkapkan tabir dari hati kami, hari di mana Engkau gantikan segala kegelapan dengan cahaya ilahiyah-Mu di kalbu ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Afu, Ya Ghafur, ampuni kami. Engkau yang maha mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor, penuh dengan dosa. Hidup kami berselimut aib. Kini kami berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh ini. Hapuskanlah ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah hari ini bagi kami ya Allah lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Cucuran air mata kami ini sebagai bukti ketulusan kami ya Allah. Rentehan air mata kami ini sebagai bukti kesungguhan kami memohon kepadamu ya Allah.
Belum sempat kami memohon maaf kepada orang tua kami. Mereka telah mendahului kami. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua yang masih hidup, sehatkanlah badannya ya Allah. Jadikanlah hati hamba ini selalu mencintai kedua orang tua kami. Walaupun orang tua kita pada hari ini tidak punya kekuatan apapun, jangan sombong kepada orang tua. Jangan angkuh kepada orang tua. Dengan sebab orang tua itulah kita ada di dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.